Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga hari ini hari yang membahagiakan buat teman-teman semuanya. Setelah seleksi pengumuman seleksi tahap 1 setelah prasangka, nanti di SSC ASN nanti ada info tentang lulus dan tidaknya. Semoga teman-teman semuanya lulus semua di tahap 1. Bagi yang tidak lulus di tahap 1, mari kita simak bersama-sama apa saja sih tentang seleksi P3K tahap 2 ini. Apa saja perbedaannya, apa saja yang harus kita lakukan. Untuk peserta di tahap 2 itu masih sama seperti tahap 1, yaitu guru tenaga honorer K2 itu masih sama di tahap 1, guru sekolah negeri itu juga masih sama di tahap 1. Guru sekolah swasta, nah ini ada di tahap 2. Jadi perbedaannya itu ditambah guru sekolah swasta dan lulusan PPG yang tidak mengajar seperti di Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Tapi teman-teman yang di sekolah negeri atau yang guru tenaga honorer K2 yang belum lulus di tahap 1 itu nggak usah khawatir ya teman-teman semuanya. Karena guru teman-teman kita di sekolah swasta itu tidak semuanya itu bersertifikat alias yang bersertifikat pendidik atau yang sudah PPG, jadi nggak usah khawatir. Karena di tempat saya, sebagian di tempat saya itu guru sekolah swasta yang mau mendaftar di sekolah negeri itu diwajibkan membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari sekolah swasta begitu. Jadi ada sebagian yang tidak mau mengundurkan diri karena sudah merasa nyaman di sekolah lama, yaitu sekolah swasta yang telah membesarkan mereka dari awal sampai seperti sekarang ini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semuanya ya. Untuk status sekolah induk yang kemarin yang kode X itu sekarang sudah tidak ada afirmasi lagi. Afirmasi itu hanya untuk tahap 1. Afirmasi di sini itu kemarin diutamakan yang sekolah induk. Misalnya ada 2 pendaftar itu yang sama-sama passing grade, tapi itu yang diutamakan yang sekolah induk, meskipun yang non induk itu nilainya lebih tinggi. Itu afirmasi sekolah induk itu seperti itu. Atau bahkan meskipun pelamar non induk itu passing grade, tapi yang induk itu tidak passing grade, dua-duanya tidak lolos. Ada seperti itu. Untuk peserta atau guru di tahap 2 ini atau pendaftar di tahap 2 ini itu terbuka untuk semua peserta, baik yang dari induk atau non induk, guru swasta, lulusan PPG. Tidak ada pengelompokan peserta induk maupun non induk. Jadi semuanya kedudukannya sama. Nanti yang diambil yang nilai tertingginya. Tidak ada pengkhususan untuk induk atau diutamakan sekolah induk itu tidak ada, semuanya sama. Nanti diambil yang nilainya tertinggi. Formasi tahap 2 itu tidak wajib memilih di sekolah induk ya, jadi kita bisa memilih di sekolah lain. Misalnya di sekolah induk kita meskipun ada formasinya, misalnya kita pingin sekolah yang terdekat dengan kita, itu boleh, tidak wajib di sekolah induk kita, tapi masih dengan satu daerah kewenangan. Misalnya kewenangannya kabupaten, misalnya SD SMP itu kewenangannya kabupaten, SMK SMA itu kewenangannya provinsi. Jadi masih dalam satu kewenangan. Misalnya tadi SD pilih SD atau SMP pilih ke SD, itu masih kewenangan. SMA ke SMA, SMK ke SMA itu masih daerah kewenangan. Misalnya SMA ke SMP SD itu belum bisa. Untuk mekanisme ujian tahap 2 itu masih sama persis dengan tahap 1, yaitu peserta yang belum maupun yang sudah lulus ambang batas atau passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, itu di tahap 2 ini memilih formasi kembali di SSC ASN. Itu memilih formasi kembali ya nanti untuk mendapatkan jadwal ujian
dan tempat atau lokasi ujian. Nilai ujian di tahap 2 itu mengacu kepada Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021 atau passing grade-nya ya. Passing grade-nya itu mengacu kepada Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021 yang ada 3 kategorinya itu ya. Yang kategori pertama atau P1 itu berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Dan nilai PG tahap 1 itu masih bisa digunakan di tahap 2 jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama. Misalnya di tahap 1 itu teman-teman memilih mapel PGSD. Nah di tahap 2 juga sama, mapelnya PGSD, itu passing grade-nya masih bisa digunakan. Nah kecuali misalnya kemarin di tahap 1 itu memilih mapel IPS atau PKN misalnya ya, itu di tahap 2 itu memilih PGSD, itu nanti passing grade-nya itu tidak bisa digunakan karena mapelnya berbeda, begitu ya. Nah, dengan alasan misalnya kemarin yang IPS itu banyak saingannya misalnya ya, sekarang saya ingin yang PGSD, bisa memilih tapi passing grade-nya tidak bisa digunakan. Nah untuk kelulusannya itu berdasarkan ranking P1, P2 dan P3 kategori 1, 2 dan 3. P1 itu berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 yang itu yang aturan yang lama ya. Untuk yang P2 itu masih yang 50 ke atas, usia 50 ke atas. Yang P3 itu PG atau passing grade yang mendapatkan afirmasi 10%. Itu nilainya. Afirmasi masih tetap berlaku, baik yang afirmasi cerdik 100%, afirmasi usia itu 15%, afirmasi tenaga honorer K2 itu 10%, itu masih digunakan. Bagi teman-teman yang belum lulus tahap 1 itu ya tetap semangat, tetap berdoa dan belajar, karena dari 500-an formasi itu yang lolos itu baru 173.329, berarti masih terbuka lebar untuk yang tahap 2 ini. Ini misalnya nanti di satu kecamatannya masih sudah full, itu nanti kan bisa memilih di kecamatan sebelah. Nah, itu nggak apa-apa, itu peluangnya masih sangat besar ya teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap belajar. Semoga nanti lolos di tahap 2 ini dan nanti 2022 menjadi ASN. Dan informasinya masih banyak sekali ya teman-teman semua, jadi nggak usah khawatir, tetap berdoa, belajar yang rajin. Kemarin sudah ada gambaran kan di soal-soal di tahap 1. Kita itu yang lemah itu di bagian teknisnya atau di pedagogiknya. Nanti kita pelajari mana yang menjadi kelemahan kita lebih fokus kembali. Dan akhirnya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.